Oke, di video kali ini kita akan bahas pertandingan antara MU melawan Wolverhampton. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton ini silahkan ditekan tombol subscribe, like, dan komen. Karena di channel kita sebelumnya nggak tahu mengapa tiba-tiba di ban aja sama YouTube gitu loh. Jadi artinya dalam 90 hari tidak bisa ya bisa aja upload, cuman ya percuma gitu, nggak akan menghasilkan apa-apa juga. Jadi ya bagi kalian yang dari channel sebelumnya beralih ke channel ini, mohon untuk diklik tombol subscribe, like, dan berikan komenmu, oke? Gini, pertandingan ini mainnya jam 3 subuh, oke? Bagi kalian yang nonton, pasti sekarang atau paling tidak hari Jumat siang, pasti kalian sudah terkantuk-kantuk karena selesainya itu ya kalau di Pekanbaru itu ya setelah azan subuh dia baru selesai kayak gitu. Artinya ya bagi kalian yang begadang pasti baru tidur jam 6 ini ya, jam 6 subuh, jam 6 pagi kayak gitu loh. Kan ya salah satunya aku kayak gitu. Jadi kayak gini, ya di awal pertandingan MU bagus gitu. Bahkan pemain yang selalu kueje itu Diego Dalot yang ku bilang ini pemain nggak layak ada di MU, bermain cukup mobile dan bermain cukup bagus gitu ya. Sekali lagi karena lawannya Wolverhampton kayak gitu. Nah, kemudian pemain yang ingin aku soroti itu adalah Andre Onana. Nanti aku akan bahas di akhir video gitu. Gini, MU secara permainan itu luar biasa, fluid, sangat bagus. Casemiro, kemudian Maino, kemudian kelihatan ya bedanya ketika ada seorang Lisandro Martinez, ada seorang Casemiro gitu lah. Ke look show gitu. Kelihatan bahwasanya ada perbedaan dalam sisi menyerang, dalam bertahan gitu, karena back MU yang lain itu tidak banyak yang bisa memberikan progresif passing progresif, artinya ya pemain yang berani passing, menggunakan passing beresiko tinggi lah kayak itu. Artinya di antara dua pemain dia bisa memberikan passing di antara dua pemain ini gini ha. Jadi kalau itu Maguire, kalau itu mungkin Lindelof nggak akan berani passing ke depan, passingnya kemana? Kiri kanan belakang. Itulah makanya mengapa kita melihat permainan MU pada saat Lisandro Martinez itu nggak ada, permainan itu cenderung membosankan karena tidak ada yang berani memberikan passing ke depan, memberikan terupas seperti Lisandro Martinez. Itulah kelebihan dari Lisandro Martinez. Walaupun secara bertahan ya masih agak kurang lah kalau aku ingin memberikan persamaan dia sama kayak Pau Torresnya si Aston Villa. Pau Torresnya itu sama kayak Lisandro Martinez, menyerangnya luar biasa, teman bertahannya masih agak sedikit loak lah gitu. Nah, kemudian um, siapa lagi? Kemudian kalau kita lihat gol pertama MU itu dari Rashford itu dulu juga luar biasa. Peran dari Bruno itu luar biasa kalau aku bilang. Ya, MU itu kunci MU itu cuma satu. Kalau Bruno bermain bagus ya seluruh tim bermain bagus. Kalau Bruno lagi jelek, seluruh tim pasti jelek gitu. Karena dia motor serangan, dia orang yang bisa memberikan end passing, memberikan passing-passing akhir, memberikan passing-passing yang bisa membahayakan gawang lawan gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya semuanya tergantung Bruno kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya setelah 1-0 kemudian MU banyak mendapat peluang juga gitu kan. Kemudian gol lah dari Højlund. Nah, Højlund lagi on fire lah kasar karena dalam 3 pertandingan terakhir, bahkan 4 pertandingan MU terakhir dia berhasil mencetak gol. Artinya ya memang masih sedikit untuk pemain yang dibanderol kurang lebih 60 sampai 70 juta, ya masih sedikit ukuran gol itu. Cuman ya dia masih 19 ataupun 20 tahun. Kemudian dia memiliki feelingku ya, insting killer dia, ya udah aku bilang insting killer dia itu lebih bagus daripada Darwin Nunes secara insting killer gitu loh, ngerti nggak? Secara bermain juga rasaku bakatnya si Højlund itu lebih bagus daripada bakatnya dari seorang Darwin Nunes kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat setelah MU unggul 2-0, ya mereka banyak peluang. Salah satunya Højlund. Kemudian Højlund juga di depan gawang bisa-bisanya nggak gol. Kemudian si Bruno yang seharusnya syuting dia malah kontrol dulu baru syuting. Artinya kan masih banyak lah keputusan-keputusan yang nggak bisa ditolerir lah untuk tim sebesar MU gitu. Kemudian penalti. Nah, penalti ini yang agak aneh rasaku karena kalau kita lihat tahanan ulangnya ya memang kena, cuman itu sangat soft, sangat lembut, sangat ya, maksudnya bukan hal yang bertujuan untuk mengganggu si pemain untuk mendribling bola di kotak penalti, enggak, cuman lebih kepada apa ya bahasanya, lebih kepada
Memang Casemiro mengenai kaki dia, iya memang benar. Cuman kan kita lihat gimana kejadiannya. Bahkan wasit nggak mau melihat ke pinggir lapangan loh, menyerahkan semuanya kepada wasit VAR. Itu kan nggak fair menurutku. Kenapa dia nggak ke pinggir lapangan aja melihat melihat kamera di pinggir lapangan gitu? Karena itu apa ya bahasanya? Casemiro mengenai kaki si Sarabia ya, Toneto itu sangat soft, serius sangat soft. Tapi ya kembali lagi namanya Liga Inggris yang selalu menghadirkan drama di setiap minggunya dan ya 1-0 1-0 2-1. Nah, gol keduanya inilah yang menyebabkan aku bilang Onana ini pacaran sama Ten Hag, apalagi di Belanda kalau nggak salah kan pacaran sesama jenis itu diperbolehkan ataupun dilegalkan gitu ya. Pak rasaku si Ten Hag dan juga si Onana ini udah pacaran lama gitu, karena mau main sejelek apapun Onana, mau main seburuk apapun Onana tetap juga dimainkan, tapi dia tidak mau memberikan kesempatan kepada Bayindir yang menurutku bermain bagus di Piala FA dan juga dia lebih tinggi dari Onana, artinya bola-bola atas dia bisa dapat gitu. Di gol kedua itu kan kelihatan dia bukan tipe kiper yang berani maju ke depan menyerobot bola. Kalau misalkan di gol kedua itu ya memang scrimmage, memang betul scrimmage dari si Wolverhampton. Tapi pada saat pemain Wolverhampton itu ketika mendapatkan bola, kenapa dia nggak menutup peluangnya dengan cara maju? Dia tetap di garisnya loh. Dia tetap di garisnya. Ngerti nggak? Artinya ya ini kiper luar biasa bodohnya, luar biasa loaknya ini orang gitu. Jadi menurutku apa yang ya sorry itu aku marah-marah karena menurutku aku begadang untuk menonton Onana yang main demikian kacau itu. Merasa aku harus dicadangkan 2-3 match, kasihlah Bayender ya. Memang nggak ada jaminan bahwasannya Bayender akan bermain lebih bagus, nggak ada jaminan. Tapi setidaknya Onana tahu bahwasanya dia nggak bisa melakukan hal demikian. Terus menerus setiap minggu melakukan blunder. Kalau timnya menang, ia semua akan melupakan itu. Tapi kalau timnya imbang aja, kalau timnya kalah, selesai itu barang. Kayak itu. Yang dirugikan siapa ya? Lagi-lagi Erik Ten Hag yang akan dirugikan kalau MU tidak mendapatkan hasil maksimal. Nah, kemudian gol penyama kedudukan dari kemudian golnya Højlund ya. Golnya Højlund itu ya bola nemu kayak gitu karena ya dia tinggal sundul gini aja, nggak butuh effort gitu. Kemudian 3-1 ya atau 3-1 kemudian kan golnya si Wolverhampton. Nah, kemudian gol penyama kedudukannya Wolverhampton dari counter attack lagi-lagi si Onana nggak bergerak sedikit pun, dia mematung di posisinya. Kenapa dia tidak coba untuk menjatuhkan diri? Mungkin iya itu sudutnya sempit. Hey come on, kalau dia kiper bagus, pasti dia ini dia bergerak. Ini enggak, dia bergerak sedikit aja enggak, cuman melihat bola masuk, kan konyol. Gimana mungkin kiper di klub yang katanya besar itu memiliki penjaga gawang seperti ini? Kalau aku bilang ya, ada yang mau nawar dia 10 juta aja lepas kalau gue bilang. Setidaknya MU nggak membayar gaji dia gitu loh, ngerti nggak? Artinya dia dibayar gaji, kerjaannya cuma blunder. Sesekali main bagus iya, tapi lebih banyak blundernya kan daripada bermain bagus ya gitu loh, ngerti nggak? Kemudian ya lagi-lagi untung ada Maino ini luar biasa. Kalau aku bilang ini market value dia udah seharusnya ini udah 60 juta 70 juta, ini udah market value-nya gitu loh, ngerti gak? Karena dia masih muda 18 tahun, tiap minggu bermain, visinya luar biasa, passingnya luar biasa, positioningnya bagus. Coba lihat tadi malam, hampir 3-4 pemain dilewati dia seorang diri, dan kemudian menyelamatkan muka Erik Ten Hag yang pacaran dengan si Onana itu. Dia menyelamatkan muka Erik Ten Hag gitu loh, ngerti nggak? Ini Erik Ten Hag harus berpikir sebenarnya, bukan aku sok lebih pintar dari Ten Hag, enggak. Kita sebagai orang yang awam aja bisa melihat bahwasanya secara postur Onana sama Bayender ya pasti menang Bayender. Coba lihat kemarin pada saat melawan Newport ya di Piala FA, kelihatan bola-bola atas dia dapat semua gitu. Gol kebobolannya MU itu kan bukan salahnya dia juga waktu saat melawan Newport kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang Erik Ten Hag harus berani membaku cadangkan Onana seperti apa yang dilakukan oleh pelatih negara mana sih dia, Kamerun ya. Pelatih Kamerun membaku cadangkan Onana. Dia harus tahu bahwasanya nggak boleh ada satu pemain yang merasa nyaman di posisinya, walaupun itu pemain bintang dan dibeli mahal. Kalau dia nggak perform, udah singkirkan, cadangkan 1-2 pertandingan. Setelah itu lihat gimana progres dia. Nggak juga cadangkan gitu loh. Karena ya kalau kau di MU, pilihannya cuma satu, menang atau pesta gol. That's it. Nggak ada cerita imbang dan nggak ada cerita kalah. Pilihannya kalau di klub besar, mau di MU mau di mana pun, pilihannya cuma satu, menang atau pesta gol. That's it. Nggak ada yang lain. Nggak bisa ditawar-tawar. Itu udah harga
itu udah harga mati gitu loh, karena ya fans nggak mau tahu ceritanya gimana, kau harus dapat 3 poin setiap setiap minggu gitu loh, walaupun kita menyadari mereka adalah manusia yang tetap membuat kesalahan, tapi kalau sering dilakukan itu bukan lagi kesalahan, itu adalah kesengajaan gitu loh, itu yang dilakukan oleh Onana dan juga Erik ten Hag. Aku respect kepada Erik ten Hag, tapi untuk keputusannya dia tetap memainkan Andre Onana bahkan setelah melakukan banyak kesalahan, bahkan MU musim ini gagal masuk 16 besar, itu 80% salahnya Onana. Sorry itu saya kayak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya menurutku kalau Ten Hag tetap memainkan Onana lagi nanti di hari malam Senin waktu Indonesia, ya rasaku fix mereka berdua pacaran. Gitu loh, ngerti nggak? Oke? Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang baru berkunjung kemari, ya silakan ditekan tombol subscribe, di share, ditekan tombol like supaya channel ini bisa melebihi channelku yang sebelumnya, karena ya nggak tahu kenapa tiba-tiba disuspend aja sama YouTube kayak gitu. Oke, terima kasih, semoga terhibur.